Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari mengenai keterampilan bernegosiasi yang nanti terbagi menjadi beberapa bagian, dan khusus untuk materi hari ini akan dibahas mengenai bagian 1 yang merupakan sebuah dasar-dasar atau pengetahuan dasar mengenai negosiasi. Tujuan pembelajaran dari negosiasi bagian 1 ini pertama adalah untuk mengembangkan keterampilan Anda menjadi seorang negosiator. Kemudian 2, mempelajari teknik negosiasi dan bagaimana kita mencoba menerapkan taktik untuk menjadikan kita adalah negosiator yang kuat. Dalam situasi apa sih kita bernegosiasi? Kita bisa bernegosiasi ketika kita sedang melakukan proses jual beli rumah. Bisa juga bernegosiasi dengan teman-teman kita sendiri untuk memilih kafe yang terbaik untuk mengerjakan tugas-tugas malam ini. Lalu kita juga bernegosiasi dengan orang tua, misalnya untuk memilih universitas yang akan kita masuki selama 1 sampai 4 tahun ke depan. Ataupun kita bisa bernegosiasi harga ketika kita sedang melakukan transaksi jual beli di pasar, atau anak kecil yang melakukan negosiasi ketika dia harus tidur atau kapan dia boleh main games. Dan kita juga bernegosiasi ketika kita sedang memasuki dunia kerja dan kita akhirnya diterima dan boleh menegosiasikan gaji kita. Dimanapun kita akan selalu bernegosiasi sehingga dibutuhkan suatu kemampuan atau pemahaman yang baik mengenai cara negosiasi yang baik pula. Kenapa sih negosiasi itu menjadi suatu kompetensi yang penting bagi manajemen? Pertama adalah negosiasi memiliki sifat bisnis yang selalu dinamis. Jadi dalam situasi bisnis apapun, kita selalu bertemu dengan partner bisnis kita, mau supplier, distributor, bahkan dengan customer, ataupun investor perusahaan. Dan dalam situasi-situasi tersebut, kita harus mempersiapkan diri kita untuk melakukan negosiasi. Dan kedua adalah adanya ketergantungan dalam dunia bisnis. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya kita sebagai perusahaan sudah menyelesaikan pembuatan produk, maka tentu saja kita harus berkomunikasi, bernegosiasi dengan pihak distributor supaya produk ini bisa sampai dengan customer secara on time. Begitu juga untuk menyajikan suatu produk. Jadi kita harus memastikan bahan baku yang kita miliki itu berkualitas, dan tentu saja diperlukan suatu negosiasi juga kepada pihak supplier. Lalu adanya faktor-faktor kekuatan ekonomi yang menyebabkan ada salah satu pihak yang lebih memiliki kekuatan untuk menegosiasikan harga, atau salah satu pihak yang seperti perusahaan sendiri yang punya lebih banyak kekuatan. Jadi kekuatan ekonomi itu selalu tergantung dinamika dan interaksi di pasar. Kadang-kadang customer yang lebih powerful, kadang-kadang supplier yang lebih powerful, tergantung produk yang mereka coba tawarkan ke pasar. Sehingga disitulah terjadi proses negosiasi. Selain itu, teknologi informasi memudahkan kita juga untuk bernegosiasi. Karena apa? Di situ kita bisa menggali lebih banyak informasi mengenai hal-hal yang akan kita negosiasikan. Jadi kita lebih memahami situasi, kita lebih memahami data, sehingga apa yang kita negosiasikan itu lebih tepat. Dan yang terakhir adalah globalisasi. Perusahaan tentu saja tidak bisa berdiam diri dan puas dengan keadaannya sekarang. Diperlukan suatu kemampuan untuk lebih meningkatkan kompetensinya, kualitas produknya, untuk bisa menghadapi globalisasi dan pesaingnya semakin banyak, sehingga kita perlu memiliki kemampuan negosiasi yang jauh lebih baik. Kita akan melihat berikut ini definisi dari negosiasi itu. Negosiasi adalah suatu proses pengambilan keputusan antar pribadi yang diperlukan ketika kita tidak dapat mencapai tujuan kita sendirian. Negosiasi di sini tidak hanya berlaku dalam pertemuan bisnis 1 lawan 1, tetapi bisa juga antar beberapa perusahaan dengan beberapa perusahaan lainnya, ataupun antar satu pihak yang jumlahnya banyak dengan pihak lain yang jumlahnya lebih banyak juga, dan juga antar satu negara dengan negara lain. Jadi variasi dan dinamikanya itu lebih kaya.
Komunikasi dalam negosiasi itu bersifat bolak-balik ataupun timbal balik ya, dirancang supaya kita mendapatkan kesepakatan yang saling memenangkan satu sama lain, sambil kita tetap memastikan kita punya hubungan yang utuh dan positif dengan lawan negosiasi, dan memudahkan kita kalau kita bernegosiasi kita mempunyai satu kepentingan yang sama yang menguntungkan satu sama lain. Ada beberapa karakteristik dari seorang negosiator yang baik. Pertama, mereka adalah orang-orang yang berpikir cepat dan jelas, kemudian mudah untuk mengekspresikan atau mengungkapkan sesuatu, punya kemampuan untuk menganalisis dan mensintesis informasi. Jadi informasi kan banyak ya. Ada informasi yang dibutuhkan, yang relevan dengan apa yang akan kita negosiasikan dan apa yang tidak. Supaya kita tidak jadi oversharing ataupun ada informasi yang sebenarnya nggak penting lalu kita sampaikan, kita harus mampu menyaring mana informasi yang tepat dan mana yang tidak. Mereka haruslah orang yang memiliki empati yang besar dan juga memiliki humor yang baik, fokus pada tujuan, dan juga tahu cara mengontrol dirinya. Kadang mungkin kita menghadapi pihak lain yang gaya negosiasinya adalah pendekatan keras ataupun pendekatan yang sulit. Nah, kita harus mampu meregulasi diri kita sendiri supaya tidak terpancing emosi juga. Mereka adalah orang yang juga sabar ya dalam mempersiapkan sesuatu dan dalam menghadapi sesuatu, dan orang yang impersonal, artinya bisa menjalin hubungan yang bersifat personal, karena tujuan dalam negosiasi adalah bukan hanya kita mencapai tujuan kita dan memenangkan negosiasi kita, tapi juga menjalin hubungan yang baik dengan lawan negosiasi. Ada dua pendekatan dalam bernegosiasi. Pertama dikenal sebagai distributive bargaining. Di sini adalah suatu jenis negosiasi yang bersifat kompetitif dengan tawar-menawar yang dengan metode yang keras, kemudian tawar-menawar berdasarkan keyakinan bahwa satu-satu cara agar satu pihak dalam situasi itu bisa menang atau bahagia adalah dengan mengorbankan pihak lain. Distributive bargaining ini juga dikenal sebagai hard negotiation ya. Jadi suatu prinsip dalam negosiasi bahwa dia harus menang dan pihak lawan itu harus kalah. Yang kedua disebut sebagai interest-based negotiation. Dalam interest-based negotiation ini adalah suatu pendekatan negosiasi yang fokus Anda itu pada kepentingan dan apa yang menjadi kepentingan perusahaan, tetapi kita harus memiliki cara yang baik yang bersifat lembut kepada lawan negosiasi. Jadi dalam interest-based negotiation tuh fokusnya adalah kepentingannya yang harus diperjuangkan, tetapi dengan pihak lawan kita harus tetap bersikap dan bersifat baik. Tipe negosiasi tadi yang disebut sebagai interest-based negotiation itu adalah soft approach atau pendekatan yang lembut atau soft, di mana dia memiliki suatu pandangan bahwa peserta di dalam negosiasi itu adalah teman, dan tujuan dalam negosiasi adalah terjalin kesepakatan, adanya kesepakatan di situ yang pastinya win-win solution. Kemudian tipe negosiasi hard approach atau keras di sini adalah yang sama dengan istilah dikenal sebagai distributive bargaining, di mana dia memiliki pandangan bahwa peserta dalam negosiasi adalah musuh dan tujuannya adalah negosiasi itu dia harus menang, jadi keras-kerasan. Orang banyak berpikir bahwa negosiasi itu adalah suatu posisi yang kita harus pertahankan dan memastikan keras-kerasan gitu ya dengan kepentingan dan posisi kita. Jadi banyak orang berpikir bahwa yang paling baik dalam negosiasi atau apa yang orang bayangkan tentang negosiasi itu adalah hard approach. Hard approach itu adalah suatu negosiasi di mana kita itu harus menang dan keras-kerasan. Siapa yang paling terbaik gitu ya, dia akan menang. Kemudian
Sebagian besar orang juga menganggap bahwa negosiasi itu adalah the battle of will atau pertarungan kemauan. Siapa yang punya kemauan yang lebih keras maka dia layak untuk menang. Kita lihat contoh dari gambar ini, bagaimana kalau kita mencoba mengaplikasikan pendekatan keras dalam negosiasi. Jadi dia akan melihat di sini bahwa pihak lain itu adalah lawan, adalah musuh, adalah orang yang akan menghancurkan kita, dan kita harus menang. Dan di dalam ilustrasi ini menggambarkan yang disebut sebagai posisi. Jadi ada istilah yang berbeda antara posisi dan kepentingan. Jadi posisi ini adalah apa yang kita mau tanpa kita memperdulikan kepentingan pihak lawan. Intinya misalnya saya kalau mau beli mobil, saya hanya punya uang misalnya 10 juta ya, saya harus dapat mobil dengan harga 10 juta tanpa saya peduli bahwa harga pasaran mobil sekarang tuh berapa. Kemudian tanpa saya peduli ada nggak sih kepentingan dari pihak lawan yang terkait kenapa dia harus jual mobilnya lebih tinggi daripada 10 juta yang perlu saya pahami, dan mungkin itu juga bisa saya bantu selama saya juga tidak mengalami kerugian. Jadi dalam posisi itu adalah kekeh aja, itu adalah maunya saya. Nah, berbeda dengan kepentingan. Kepentingan adalah apa yang kita lihat itu menjadi suatu hal yang visi perusahaan atau kepentingan perusahaan yang kita juga ikut memperhatikan kepentingan pihak lain, karena memang prinsip dalam negosiasi yang baik itu adalah kita juga mencoba sama-sama mendapatkan win-win solution. Ya, jadi kalau dalam pendekatan keras biasa lebih fokus pada maunya dia atau posisinya dia. Kemudian dalam pendekatan keras biasa orang tuh nggak mau bertoleransi, tidak mau menyerah dalam arti yang negatif gitu ya, jadi ngeyel gitu ya dengan kemauannya. Jadi seperti anak kecil lah, kalau misalnya kita bilang bahwa makan permen yang banyak itu nggak baik untuk gigi mereka, karena pengetahuan mereka kurang gitu ya, bahwa memang permen itu punya gula yang tinggi dan bisa mengikis gigi gitu ya, atau menambah kuman. Nah, jadi mereka biasa akan tetap ngeyel gitu ya, bahwa yang penting makan permen itu enak, saya nggak peduli ke depannya saya giginya rusak dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam pendekatan yang soft, di dalam pendekatan ini melihat bahwa pihak lain dalam proses negosiasi itu adalah teman atau rekan kerja atau kolega. Dan dia akan memberikan suatu fokus yang memberikan lebih banyak alternatif. Jadi dia nggak hanya punya satu pilihan saja, dia punya beberapa alternatif pilihan supaya alternatif ini bisa menjadi istilahnya solusi-solusi lain yang dia akan bisa temukan. Jadi dia mempersiapkan lebih banyak alternatif di situ. Dan di dalam pendekatan yang soft, mereka juga memiliki kemampuan ya untuk menyerah dalam arti yang baik. Kalau itu kemudian kedua belah pihak sama-sama akhirnya mendapatkan keuntungan. Jadi mau bertoleransi gitu ya, mau untuk memberikan mungkin bagian yang lebih banyak atau bagian yang lebih sedikit gitu ya, mendapatkan selama itu kedua belah pihak itu sama-sama senang gitu ya dengan solusi tersebut. Berikut ini adalah contoh di mana kalau orang dengan pendekatan yang berbeda gitu ya, atau pendekatan yang sama melakukan proses negosiasi. Kita lihat di sini kalau orang dengan pendekatan yang sama-sama pendekatan yang keras gitu ya. Jadi ini dua orang yang sama-sama pingin, satunya menjual mobil, satunya ingin membeli mobil. Kemudian orang yang menjual mobil ini menginginkan dia menjual dengan harga yang paling rendah adalah 4.400, sedangkan orang yang membeli mobil hanya punya budget 3.200 US dollar. Ketika mereka sama-sama menggunakan pendekatan yang keras gitu ya, nggak ada satupun yang kemudian bisa mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi mereka. Jadi mereka saling ngeyel gitu ya dengan posisi masing-masing. Kalau saya tuh hanya punya uang sekian gitu ya kalau pembelinya. Kemudian lah kamu itu lebih murah loh daripada produk yang saya sudah ingin jual gitu ya. Mobil yang saya ingin jual tuh minimal yang 4.400, itu udah terlalu jauh gitu ya, lebih murah 1.000 daripada apa yang saya harapkan.
Kemudian pada akhirnya transaksi itu tidak bisa terselesaikan dan kedua-duanya sama-sama mengalami kerugian. Dalam artian dia yang pengen beli akhirnya nggak bisa dapat mobil yang lebih baik, yang satunya juga akhirnya nggak bisa jual mobilnya dan nggak bisa membayar asuransi-asuransi yang harus dia bayarkan. Nah, gimana kalau misalnya ada dua belah pihak yang dicontoh gambar dan ilustrasi ini yang menggunakan dua jenis pendekatan yang berbeda. Ceritanya ini adalah seorang karyawan yang ingin minta cuti, ya nggak mau lembur malam ini karena dia pengen pulang kampung. Lalu si bos mengatakan, ya kamu harus lembur malam ini, saya nggak peduli, kamu harus lembur intinya. Kemudian masih dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, si bos ini menggunakan pendekatan yang keras, sedangkan yang karyawan menggunakan pendekatan yang soft, akhirnya mengalah gitu ya dengan si bos. Kemudian bosnya mengatakan bahwa kalau sampai kamu nggak mau lembur, kamu tuh berarti nggak peduli dengan perusahaan ini dan kamu tuh bisa digantikan gitu ya dengan karyawan-karyawan lain atau calon karyawan lain. Nah, kalau misalnya orang dengan dua pendekatan yang ini, yang satu pakai pendekatan yang lembut, yang satu yang keras, biasanya akan ada yang dirugikan ya, dimana dia memaksa karyawannya bekerja di situ sambil mengatakan hal-hal yang mungkin menyakitkan hati ya, dan pastinya ini akan mempengaruhi loyalitas dari karyawan itu sendiri, bahkan produktivitas kerjanya, sehingga ini tidak memberikan keuntungan dalam hubungan kedua belah pihak. Pendekatan soft dan soft. Jadi dua belah pihak menggunakan suatu pendekatan yang sama-sama lembut. Ceritanya suami istri, dia ingin memutuskan malam ini mau makan di mana gitu ya. Suaminya pengen makan di luar, padahal istrinya pengen cuma di rumah. Tetapi dia mencoba mengalah dan dia ngasih beberapa opsi, ya udah kita makan di luar ya. Saya suka makanan Italian, saya suka seafood, atau makanan India, kamu silakan pilih. Walaupun di antara pilihan istrinya tadi nggak ada satupun yang dia suka, dan dia benar-benar lagi pengen makan sushi, tapi akhirnya dia memilih alternatif yang kemungkinan masih bisa dia terima, dan akhirnya mereka akan memilih makan seafood. Jadi di dalam soft dan soft negotiation, si istri ini memberikan alternatif yang cukup banyak, sehingga si orang lain itu bisa punya pilihan mana yang paling bisa dia terima gitu ya. Jadi akhirnya mereka sama-sama senang gitu ya, sama-sama makan di luar dan sama-sama mendapatkan apa yang mereka inginkan ya. Oke, dalam proses negosiasi kenapa sih akan lebih baik kalau kita menggunakan pendekatan yang soft? Karena setiap negosiator itu menginginkan hal-hal ini. Pertama, setiap negosiator itu selalu punya keinginan untuk dihormati, kesempatan untuk saving face ya, nyelamatin wajah, dalam artian dia nggak ingin dipermalukan. Kemudian kesempatan juga untuk dia didengarkan, gitu ya, apa yang menjadi pendapatnya. Dan ketika dalam proses negosiasi ada satu pihak yang tidak dihargai, merasa diabaikan, atau bahkan dianiaya, dilecehkan misalnya secara verbal, maka ini tidak akan membawa suatu penyelesaian masalah, terutama dalam skala ekonomi. Sehingga akan lebih baik jika kita menggunakan pendekatan yang juga membangun hubungan yang baik dengan lawan negosiasi. Terdapat beberapa tuntunan ya untuk sebuah prinsip-prinsip dalam melakukan proses negosiasi. Yang pertama adalah pisahkan antara orang yang melakukan negosiasi dengan masalah yang menjadi hal objek negosiasi. Kemudian kedua, fokus pada kepentingan daripada fokus pada posisinya. Ketiga adalah menemukan pilihan supaya mendapatkan keuntungan bersama dan bersikeras pada yang disebut sebagai kriteria objektif. Oke, ini contoh saja ya, ketika kita nggak bisa membedakan antara orang yang melakukan proses negosiasi dengan permasalahan yang dinegosiasikan. Jadi misalnya contoh, ada orang yang suka pilih-pilih nih, saya kalau mau negosiasi hanya yang sama-sama gendernya sama dengan saya gitu ya, wah saya nggak mau negosiasi sama cewek misalnya, dia seorang pria. Dan ini menyebabkan orang ini sudah dari awal sudah punya judgement ya, sudah punya judgement terhadap orang lain, dan itu menyebabkan proses negosiasi nggak bisa berjalan baik. Kemudian
fokus pada kepentingan dan fokus pada posisi. Bicara mengenai posisi di sini, kita bicara mengenai keinginan kita dan kemauan kita. Sedangkan kepentingan adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita satukan atau kita bisa cari alternatifnya supaya kedua kepentingannya bisa terfasilitasi. Jadi kita bisa mencoba mencari tahu lebih lagi gitu ya, keuntungan apa sih yang kita dapatkan kalau kita mengambil tawaran mereka dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh bahwa di dalam negosiasi kita harus punya banyak alternatif, pilihan, dan kreatif dalam menciptakan opsi-opsi atau alternatif-alternatif. Jadi nggak boleh hanya ada satu pilihan jawaban, nggak boleh hanya ada satu alternatif saja. Jadi kita harus siapin segala macam alternatif supaya dua belah pihak itu bisa happy. Kemudian kita juga harus fokus pada kriteria objektif. Jadi misalnya kita mau beli mobil. Mobil itu kita misalnya cuma punya budget 100 juta. Tapi kita pengen mobil yang bukan LCGC ya, bukan yang harganya yang murah gitu ya, yang harganya ternyata 200 juta. Nah, itu kita nggak fokus pada kriteria objektif. Ya harusnya kita harus lakukan riset dulu ya, memahami di pasar itu kalau kita pengen harga yang mobil non LCGC ya harganya berapa. Gitu ya. Ada nggak sih orang jualan harganya 100 juta dan non LCGC berarti kan harus bekas misalnya. Jadi kita harus pahami pasar, kita harus pahami seluk-beluk mobil itu kemudian bisa murah dan bisa mahal itu kenapa. Nah itu yang disebut sebagai objektif kriteria. Jadi artinya kita nggak cuma kekeh dari pengetahuan kita dan dari maunya kita, tetapi kita harus melakukan lebih banyak riset untuk memahami kriteria objektif apa sih yang nanti akan kita bawa dalam proses negosiasi. Mari kita lihat beberapa prinsip negosiasi kalau kita menggunakan pendekatannya soft untuk menemukan keuntungan bersama. Bernegosiasi berdasarkan manfaat dan prinsip atau negosiasi berdasarkan kepentingan. Ya, jadi fokusnya pada kepentingan bukan cuma kekeh-kekehan maunya kita. Kemudian kembangkan opsi-opsi ya, jadi harus banyak alternatif gitu ya. Untuk kita siapkan sebelum proses negosiasi. Kemudian hindarilah premature judgment, jadi belum kita udah menganggap orang ini udah nggak bisa diajak bicara, atau kita sering dengar rumor yang negatif mengenai orang ini, kita udah punya judgment tersendiri bahwa ini pasti akan gini-gini, hal-hal negatif akan terjadi dan seterusnya. Hindarilah selalu mencari jawaban yang hanya satu jawaban. Jadi kita harus siapin lebih banyak alternatif untuk dinegosiasikan. Hindarilah asumsi bahwa the pie is fixed. Jadi gini, the pie is fixed itu adalah gambaran. Kalau kita dulu belajar matematika itu kan ada suka pie gitu ya, yang bentuknya bulat. Kita biasa membaginya setengah-setengah ya. Kalau misalnya ada 2 orang makan pizza misalnya atau pie, ya biar adil itu bagi setengah gitu ya. Atau misalnya kalau 3 orang ya biar adil kita bagi 3 misalnya, 3 potong supaya adil gitu ya. Nah, pie is fixed itu adalah gambaran yang apapun itu harus adil gitu ya. Kalau kamu dapat 4, saya juga dapat 4 kalau ada 8 potong. Atau kalau ada 10 potong ya kamu 5, saya 5. Jadi dalam pie is fixed itu adalah gambaran bahwa segala sesuatu tuh kaku gitu ya, sesuai dengan prinsip pie is fixed gitu ya. Kalau potong kue itu harus setengah-setengah. Padahal bisa aja kalau kita ingin membeli sebuah pizza, kita tuh orang yang gampang kenyang, sedangkan teman kita orangnya yang kalau makan tuh banyak gitu ya. Supaya sama-sama menguntungkan, kenapa enggak Anda hanya ngambil 3 potong, teman Anda makan misalnya 5 potong gitu ya, kalau ada 8 potong. Supaya semuanya happy, saya jadi enggak kekenyangan dan muntah, teman saya juga tidak kelaparan. Jadi di dalam prinsip negosiasi itu bukan mengenai pie is fixed gitu ya, tapi kita harus melihat pada porsinya masing-masing. Hindari juga berpikir bahwa menyelesaikan masalah mereka adalah masalah mereka aja gitu. Kita harus belajar karena tujuan dalam negosiasi itu adalah mempertahankan hubungan baik juga. Kita juga harus memikirkan kepentingan mereka. Hal lain di dalam negosiasi dengan pendekatan yang soft adalah kita harus selalu mempraktekkan empati.
Empati adalah bagaimana kita bisa melihat sisi orang lain dan perspektif mereka. Jadi sebelum kita melakukan proses negosiasi ya kita juga harus melihat dari sisi kemanusiaannya gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat tak tampak gitu ya, yang penting juga dalam faktor negosiasi. Walaupun kita punya kepentingan ya, kita juga harus pastikan bahwa untuk menjalin hubungan yang baik dengan kolega bisnis kita juga harus bisa bekerja sama. Jadi praktek empati ini juga sambil memahami dia tuh maunya apa sih gitu ya, dan dimana kita bisa juga sambil mendapatkan kemauan dan keinginan kita, kepentingan kita juga bisa menghormati kepentingan mereka. Nah, kita lihat dari gambar ini yang disebut sebagai konsep keadilan. Ada yang disebut sebagai equality dan equity ya. Jadi maksudnya kalau kita tidak melihat dalam situasi yang bahwa setiap anak di dalam gambar ini yang lagi nonton football gitu ya, baseball di sini lagi nonton baseball di balik pagar, mereka tinggi badannya beda-beda, terus kita bilang keadilan itu adalah harus fair gitu ya, semua orang dapat porsi yang sama. Lalu kita akan lihat hasilnya yang sebelah kiri, apakah itu adil ketika anak yang kecil pun walaupun udah dikasih satu panjatan gitu ya, tetap nggak bisa lihat. Yang bisa lihat tuh hanya anak kedua dan anak ketiga. Nah, jadi fairness konsep itu tidak bicara mengenai porsi yang sama. Kadangkala ada yang perlu mendapatkan porsi yang lebih besar, tetapi akhirnya semuanya bahagia, semuanya senang. Nah, ini adalah equality, gitu ya. Equity maksudnya, equity dan equality. Oke. Nah, itulah yang tadi prinsip the pie is fix ya. Jadi itu adalah prinsip yang maunya porsinya semua sama. Yang paling baik adalah semua orang mendapatkan porsi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian hal lain dalam negosiasi adalah kemampuan untuk kita mendengarkan ya. Di dalam negosiasi kan yang kita bayangkan adalah orang tuh harus ngomong gitu ya, ngomong sampai yang lain pihak lain kalah. Jadi di dalam prinsip negosiasi kita juga harus belajar yang namanya keterampilan untuk mendengar. Di dalam suatu LAPD ya, Los Angeles Police Department, itu adalah ada suatu konsep yang disebut sebagai crisis communication. Jadi crisis communication ini adalah dalam situasi negosiasi, misalnya terjadi penculikan, biasanya penyanderanya itu kan berkomunikasi dengan polisi, dan ini prinsip-prinsip mereka. Mereka harus menerapkan adaptability, mudah untuk beradaptasi, memberikan tuntunan, menunjukkan empati, menyampaikan cara mendengar yang aktif, percaya diri, penuh dengan persiapan, menghormati, memiliki kesadaran tinggi yang baik, sangat terbuka, memiliki voice tone yang bisa dipercaya, kesabaran, tenang, pengaruh, kemudian bisa membuat orang percaya dengan mereka dan tidak membiarkan orang untuk berhenti berbicara. Karena kalau penyandera udah nggak mau negosiasi, biasanya mereka hanya mau melakukan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka harus selalu membiarkan penyandera itu untuk terus berbicara supaya ada istilahnya ada jalur komunikasinya ya untuk memahami apakah saat ini sanderanya itu dalam kondisi aman atau tidak. Nah, ini yang dilakukan oleh hostage negotiation team di New York Police Department Detective ya, yang prinsipnya adalah talk to me, selalu menjalin komunikasi dengan penyandera dalam artian supaya tahu mereka maunya apa. Ada beberapa jenis cara kita mendengar, ada yang disebut sebagai passive listening. Jadi passive listening adalah yang kalau kita mau mengangguk-anggukkan kepala kita, mengasumsikan bahwa kita tuh memahami apa yang pembicara sampaikan, sebenarnya kita cuman pura-pura paham aja. Jadi pikiran kita tuh nggak fokus ke mereka. Nah, itu disebut passive listening. Jadi cuman angguk-angguk aja. Nah, dumb listening adalah kita mencoba mendengar tanpa benar-benar fokus dengan apa yang disampaikan dan hanya melakukan research saja di dalam mental kita, mau kita membalas apa ya gitu ya atas ungkapan orang tersebut. Jadi misalnya orang lagi berbicara sama kita sibuk dengan pikiran kita sendiri, kita membalas apa. Jadi bukan fokus pada informasi yang diberikan, tapi kita fokus dengan pikiran kita. Nah, yang paling baik adalah active listening, di mana kita menyampaikan bahwa kita benar-benar mendengar, fokus gitu ya, menatap pembicara,
mendengar keseluruhan informasi dengan baik gitu ya, dan menyampaikan bahwa kita benar-benar mendengar dengan ungkapan-ungkapan misalnya, oh begitu ya, kemudian mengulang kembali apa yang mereka sampaikan dengan ringkas dan seterusnya. Hal berikutnya yang juga penting adalah melakukan riset. Jadi dalam negosiasi, kalau kita nggak melakukan riset, kita akan kehilangan banyak data yang tidak bisa kita negosiasikan. Jadi harus melakukan riset dan selalu riset terkait dengan apa yang ingin kita negosiasikan. Dan dalam negosiasi itu adalah suatu proses yang kreatif. Kita harus menyajikan suatu informasi mengenai kepentingan lawan tuh maunya apa sih, dan kita kepentingannya bagaimana. Lalu kita menyajikan suatu hasil riset finansial dan fakta-fakta, dan juga menyiapkan alternatif-alternatif kreatif untuk brainstorming dalam proses negosiasi. Selain hal-hal tadi, kita juga harus selalu menghormati pihak lawan, pelan-pelan saja dalam proses negosiasi, jangan tergesa-gesa harus ada keputusan saat itu juga. Dan kita juga bisa lakukan small talk. Jadi small talk itu seperti basa-basi di awal ya, untuk membangun hubungan, misalnya menanyakan rumahnya tinggalnya di mana, ataupun udah berkeluarga dan punya anak belum, sekolahnya di mana, dan seterusnya. Jadi kita pastikan sesuaikan juga dengan budaya ya, karena mungkin budaya tertentu tidak terlalu senang untuk menanyakan atau ditanyai mengenai apakah sudah menikah dan seterusnya. Jadi kita tanya mengenai cuaca gitu ya, kemudian di mana dia tinggal dan seterusnya, itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang cenderung netral. Dan kita bisa lakukan itu menjadi bagian untuk membangun hubungan. Jebakan-jebakan yang biasa terjadi dalam proses negosiasi adalah pertama, lose-lose negotiation. Jadi lose-lose negotiation itu adalah yang kedua belah pihak itu nggak dapat keuntungan sama sekali. Jadi ya cuman mungkin ngeyel-ngeyelan gitu ya, atau menyerah aja dalam negosiasi. Kemudian settling too little, misalnya kita nggak lakukan riset, kita berpikir bahwa harga rumah sekarang itu adalah minimal 2 miliar. Padahal di pasaran tuh ada harga 500 juta, 600 juta, dan belum kita udah kasih harga yang paling murah yang kita inginkan adalah 2 miliar. Jadi itu terjadi karena kita nggak lakukan riset. Dan pada saat itu juga mungkin penawaran itu langsung diterima oleh pihak lawan, dan kita sudah menyetujui dan sudah ngomong dari awal bahwa kita mau beli dengan harga 2 miliar, padahal mungkin di pasaran harganya cuma 1 miliar. Nah, itu adalah settling too little karena kita nggak melakukan riset dulu. Kemudian walking away from table ya, karena kita merasa bahwa proses negosiasinya tidak kondusif dan menguntungkan, terus kita langsung meninggalkan saja meja. Dan yang terakhir adalah memberikan suatu alternatif yang buruk ya, jadi misalnya yang tidak menguntungkan pihak lain, yang merugikan pihak lain gitu ya, yang nggak make sense dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang tidak menguntungkan dalam proses negosiasi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah riset, menyiapkan alternatif yang kreatif, dan hal-hal lain terkait dengan strategi susunan dalam proses negosiasi. Batna dan Zopa akan dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Cukup sekian untuk keterampilan negosiasi bagian pertama. Semoga Anda sudah mendapatkan gambaran mengenai proses negosiasi dan pendekatan yang biasanya dilakukan, dan berguna untuk Anda bisa bernegosiasi di hari-hari ke depan. Terima kasih sudah mendengarkan.